Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagita Salsabila Wijita Nugroho, absen 23, kelas 103. Saya akan mempresentasikan remedi sosiologi, yaitu bab lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus. Lembaga sosial dipandang oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai suatu bentuk cara hidup dan bertindak yang meningkat. Nilai dan norma. Nilai dalam konteks sosiologi berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai sosial. Sarjana Sukanto nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruknya. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kimball Young, nilai sosial sebagai unsur-unsur abstrak dan sering tidak disadari mengenai apa yang benar dan penting dalam masyarakat. Robert M. Z. Lawler mengatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Ciri-cirinya, nilai sosial adalah sebagai berikut. A. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. B. Disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan individu sejak lahir. C. Terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. D. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. E. Dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. F. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. G. Cenderung berkaitan satu sama yang lain, membentuk sistem nilai. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ukuran dominan atau tindakan suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, banyaknya pengadut nilai tersebut. Contohnya, sebagai besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. 2. Lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan, contohnya sejak dahulu hingga sekarang. Tradisi sekaten dilaksanakan oleh masyarakat di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. 3. Tinggi rendahnya usaha memberlakukan nilai tersebut, contohnya menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, umat Islam selalu berusaha untuk melaksanakannya. Yang keempat, prestise atau kebanggaan nilai tersebut di masyarakat, contohnya memiliki pendidikan yang tinggi dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri bagi seorang.
Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi melainkan secara tidak sadar. Contohnya seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai kelompok dan masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat adalah aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contohnya di sekolah, terdapat norma yang melarang siswa menyontek. Norma tersebut dibuat berdasarkan kejujurannya dijunjung oleh masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Norma sosial yang mengatur masyarakat bersifat formal dan non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat, institusi formal. Norma ini biasanya tertulis, contohnya aturan negara seperti konstitusi, suara, keputusan, dan peraturan daerah. Norma non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma-norma. Contohnya, kaidah dan aturan yang terdapat di masyarakat seperti pandangan-pandangan, aturan keluarga, dan adat istiadat. Selain dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Norma agama adalah norma yang berdasarkan atas sejarah atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak bagi para penganutnya. Orang yang menaati norma adalah akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang di dunia memiliki hanya bentuk dan perwujudan yang berbeda. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya, cara berpakaian, bersikap, dan berbicara normal. Ini bersifat relatif dalam arti penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Norma kebiasaan adalah hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan, atau kegiatan mudik menjelang hari raya keagamaan. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat negara. Contoh norma hukum antara lain larangan melakukan tindakan kriminal, aturan wajib membayar pajak, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan di dalam dua cara berikut. Secara tidak terencana, artinya lembaga sosial itu lahir secara bertahap, berlangsung asu dalam praktek kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam kehidupan ekonomi, ketika sistem barter tukar barang sudah dianggap defisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Secara terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang menghasilkan terus
menurun akibat usaha dan lahan pertanian yang kurang memadai. Pemerintah membentuk institusi atau lembaga transmigrasi. Fungsi lembaga sosial yakni fungsi manifest nyata adalah fungsi lembaga sosial yang didasari dan menjadi harapan banyak orang. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosialnya. Norma sosial ini tumbuh melalui proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ditentukan perilaku yang diperoleh dan tidak diperbolehkan, serta perilaku yang benar yang salah tujuannya akan tercipta sebuah keteraturan sosial. Proses ini dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.